Terus kalau ada yang tanya kenapa keturunan Nabi kok tidak sama dengan Nabi? Ya biasanya orang kaya saja Pak ya. Hartanya itu kalau sudah 7 turunan habis Pak ya. Jadi sekaya-kayanya itu biasanya habis 7 turunan itu ya. Jadi kalau turunan ke-8 itu memang sudah nggak dapat Pak ya. Sekarang keturunan Nabi sudah yang keberapa Pak ya. Jadi sudah tidak akan bisa lah mendekatkan diri untuk seperti Nabi, itu udah sangat sulit. Udah terlalu jauh ya. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kan cuma cucunya Pak. Masih sangat mungkin. Ali Zainal Abidin masih oke lah ya. Tapi kalau yang sekarang udah terlalu jauh ya. Harta saja itu kalau masih anak mungkin masih jaya dia. Bapaknya konglomerat, anaknya yang nggak miskin. Cucunya juga yang nggak miskin biasanya. Tapi kalau sudah 7 turunan habis katanya Pak. Apalagi sudah turun ke 30 ke 40 udah habis kalau diibaratkan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syairil alam khosatan fi Falastin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Saya akan sampaikan satu presentasi yang sederhana, semoga bisa dipahami. Yang pertama adalah sebetulnya nasab itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Bukan sesuatu yang diberikan begitu saja lalu menjadi mulia. Enggak. Nasab jalur manapun itu adalah hasil sebuah usaha. Bukan usaha ngurus nasab, bukan. Sekarang logikanya begini. Ada orang yang misalnya dipanggil Raden atau dipanggil Kanjeng Raden atau dia keturunan raja. Kenapa dia disebut keturunan raja? Mungkin karena silsilahnya bersambung kepada seorang raja. Pertanyaannya, bapaknya raja itu mungkin juga raja. Sampai kepada orang yang pertama kali membuat kerajaan itu. Di mana sebelumnya dia pasti bukan raja. Dia menjadi raja karena dia buat kerajaan. Atau misalnya enggak. Dia buat kerajaan baru di mana yang membuat kerajaan ini sebelumnya sudah anaknya raja. Oke. Tapi bapaknya dia yang raja itu mesti ada pada fase di mana bukan siapa-siapa. Tapi membuat kerajaan sehingga dia jadi raja, maka anak turunnya ke bawah menjadi raja. Maka nasab raja ini adalah kasab orang tuanya dulu, leluhurnya dulu pernah menjadi raja sehingga keturunannya menjadi raja. Dapat gelar Raden lah, Kanjeng Raden atau apa. Sejatinya kalau secara darah sama Pak. Sama-sama dari Nabi Adam. Ini yang raja. Yang ulama misalnya, kiai lah, lain nanti kalau ke Rasul kita bicara lain. Yang kiai lah atau gus lah, itu mungkin misalnya tidak punya nasab sampai Rasulullah atau apa, ya mungkin karena leluhurnya ada yang pernah menjadi ulama besar, buat pondok besar misalnya, anaknya jadi bapaknya dipanggil kiai, keceluk kiai, anaknya kiai, suhroh itu langsung di tempatnya, anaknya lagi kiai sampai kepada sekarang mungkin jadi lora atau jadi gus. Itu mestinya gitu. Jadi karena ada satu upaya yang dilakukan oleh leluhurnya. Upaya untuk mencapai kemuliaan. Makanya orang yang bernasab kepada dia menjadi bernasab mulia. Jadi nasab mulia itu nggak hanya Rasul Pak ya. Nasab Rasul, nasabnya orang-orang soleh, orang-orang alim, nasabnya sultan atau raja ya. Sultan misalnya atau kerajaan ya. Itu mesti ya. Karena ada dulu leluhurnya yang berprestasi sehingga dia bisa membuat sebuah kesultanan, mendirikan sebuah kesultanan, maka dia akan menjadi sultan, anaknya sultan, sampai keturunan keberapapun, kalau tersambung nasabnya ke orang itu disebut keturunan sultan atau keturunan raja. Sekarang tarik kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kan kalau secara garis besar dulu sukunya suku Arab. Suku Arab itu Pak dihitung dari satu orang dulunya. Ya, ada Musta'ribah, ada Arabiyah atau Musta'ribah gitu. Ada Arab, ada Musta'rib. Itu dari masanya Nabi Ismail. Ya. Kalau tidak salah ya, Nabi Ismail itu yang Musta'ribah ya. Kemudian ada namanya Adnan. Terus ada Kinanah sampai kepada orang yang bernama Fihr ya, yang disebut Quraisy atau Quraisy lah. Baru muncul istilah Bani Quraisy. Sebelum-sebelumnya itu ya sama saja Pak. Tapi ada satu orang bernama Quraisy, entah ini punya pencapaian apa, sehingga anak turunnya Quraisy ini menjadi Bani Quraisy. Misalnya Quraisy ini punya anak 5,
Maka dari yang laki-laki yang 5 ini, kalau misalnya 3 laki-lakinya, maka laki-laki yang 3 ini menurunkan ke bawahnya. Dari jalur laki-lakinya itu disebutnya Bani Quraisy. Bapaknya si Quraisy ini, saudara-saudara dari bapaknya, pamannya dari Quraisy, bukan Bani Quraisy. Padahal darahnya sama. Satu kakek, ya. Misalnya begini, Maman punya anak Mukidi. Mukidi punya anak Mimin. Mukidi ini dikenal dengan nama kabilah atau nama marga, Bani Mukidi. Maka hanya anak-anaknya Mukidi, yaitu saudara-saudaranya Mimin, yang istimewa muntasib kepada Mukidi. Saudaranya Mukidi enggak, karena disebutnya Mukidi. Bukan bapaknya Mukidi di atasnya. Kalau yang disebutnya itu di atasnya, misalnya Mamat di atasnya, Bani Mamat, maka berarti anak-anaknya Mamat semuanya disebut. Jadi personal nasab itu, Pak. Ada satu orang yang mencapai keistimewaan, sehingga dia menjadi keluarganya ini dikenal ke bawah. Maka dinisbatkan kepada orang itu. Dulu sebelum ada Rasulullah, suku Quraisy itu yang unggul itu Bani Abdi Manaf. Ada yang jalur ke Abu Thalib atau Abdul Muthalib atau jalur ke Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Itu masih setara, Pak. Setara. Satu grade, sama-sama Quraisy, sama-sama tokoh Quraisy. Lalu, misalnya dari Abdullah ini lahir Nabi Muhammad SAW, maka pencapaian Nabi Muhammad ini sebagai khairul khalqi, manusia terbaik, sebagai tokoh terbaik sepanjang sejarah dunia, sebagai pejuang Islam pertama kali yang mengajarkan Islam pertama kali pada waktu itu, maka keturunan Nabi Muhammad ini menjadi berbeda dengan keturunan sepupunya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali, walaupun kakeknya sama. Jadi karena dicapai oleh Nabi Muhammad ini, maka keturunannya itu menjadi berbeda dengan yang lain. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu punya saudara, laki-laki juga, misalnya ya, anaknya tidak akan sama, Pak, dengan keturunan Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad tidak akan sama dengan cucunya saudaranya Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab ini eksklusif kepada personalnya gitu loh. Nah, ya karena Nabi Muhammad makhluk terbaik, Pak, jadi nggak bisa dikalahkan gitu. Jadi nasab termulia ya mau tidak mau ya nasabnya yang dari Nabi Muhammad itu. Ya kalau ke atasnya ya setara, Pak. Misalnya kasih contoh, Abu Bakar itu, radhiyallahu anhu itu adalah keturunan dari Bani Taim. Bani Taim. Ya. Bani Taim ini dinisbatkan kepada orang bernama Taim. Taim ini saudaranya Ka'ab. Yang Ka'ab turun ke Rasulullah, yang Taim turun ke Abu Bakar. Taim dan Ka'ab sama-sama dari Murrah sampai ke atas, sampai ke Quraisy, sampai ke Nabi Adam. Satu jalur, Pak. Satu grade. Nggak ada yang berbeda sama sekali. Taim dan Murrah ini masih satu grade, Pak. Sama-sama Quraisy. Dari Taim turun ke Abu Bakar. Dari Ka'ab turun ke Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah berbeda kelasnya. Maka anaknya Abu Bakar dengan anaknya Rasulullah berbeda grade-nya. Gitu. Jadi karena pencapaian Rasulullah, Pak, nasab Rasul menjadi mulia. Jadi orang yang bernasab ke Rasulullah mulia itu karena kemuliaan yang dicapai oleh Rasulullah. Begitu. Nah, kalau begini berarti siapapun bisa mencapai nasab mulia. Mukidi lah misalnya. Mukidi bukan siapa-siapa, anaknya Mimin. Mimin anaknya siapa? Maman. Maman anaknya siapa? Enggak ada yang jelas. Tapi Mukidi belajar dia. Kalau mau jalur ilmu, dia ngaji. Dia alim, dia berdakwah. Dia bikin pesantren, besar pesantrennya. Banyak santri yang datang di situ. Orang akan panggil dia kiai. Bukan hanya ustadz ya. Kalau ketua pesantren yang kiai. Suhroh dia kiai. Dia punya anak. Orang akan panggil anaknya itu sebagaimana anaknya kiai dipanggil. Ya entah Gus, entah Lora, entah Ajengan, entah apa. Dia punya anak lagi begitu. Maka Mukidi berbeda dengan saudaranya Mukidi. Walaupun dari bapak yang sama. Kalau saudaranya Mukidi tidak mencapai seperti yang dicapai oleh Mukidi dalam masalah keilmuan. Itulah yang saya bilang nasab bisa dibuat. Kita tidak bisa memilih terlahir dari siapa, tapi kita bisa memilih untuk melahirkan siapa. Ya dengan mendidik anak kita. Dan kita juga bisa memilih anak kita itu terlahir dari siapa. Ya dari kita. Kita harus upgrade kualitas. Ya kalau dalam kerajaan ya. Ya kamu carilah lahan kosong jadi raja. Anak kamu akan jadi anak raja. Turunan kamu akan menjadi terah mulia. Turunan kerajaan. Karena kerajaan manapun itu mesti ada awalnya. Di mana pertama kali orangnya bukan siapa-siapa, Pak. Sama dengan tetangganya. Sama dengan saudara-saudaranya.
Darahnya sama itu aja, darahnya nggak akan ada bedanya kalau masalah darah. Jadi Rasul dengan yang lain darahnya sama saja kalau masalah darah. Cuma karena salah satu jalurnya itu atau terminalnya itu ada Rasulullahnya, ini menjadi beda. Oke, misalnya darahnya Rasul itu spesial ya, tapi yang spesial bukan hanya Rasul. Dari mulai Adnan, ya saudara-saudara Adnan setara toh. Adnan punya anak, berarti Adnan juga punya ponakan, ya setara semua, sama-sama darah. Langsung ke Quraisy ya. Terus sampai yang tadi itu ke Taim, ke Murrah, Ka'ab bin Murrah ya, masih setara. Sehingga muncul Rasulullah menjadi tidak setara lagi. Kenapa? Karena pencapaian Rasulullahnya ini yang membuat nasab ini jadi tidak setara lagi. Gitu Pak ya. Jadi kita tidak perlulah tidak terima dengan nasab orang lain ya, tidak bicara Ba'alawi ya. Kalau kamu tidak percaya Ba'alawi silahkan, urusan kamu ya. Bukan akidah juga itu, tapi setiap orang bertanggung jawab lah ya. Orang tidak percaya tapi tidak mencela nasab orang itu masih lumayan lah ya. Mungkin dalam hati ragu atau apa ya, silahkan. Siapa yang bisa meyakinkan hati orang. Tapi kalau nuduh-nuduh ini itu ya, kalau mau ya, selama sudah persis ya, saya mau ikut fatwanya Syekh Ali Jubba itu, ukot mutasyakik, teruslah begitu ya. Artinya mau diapain lagi kalau udah nggak percaya gitu ya. Tetapi masih ada potensi kita itu untuk menjadi orang mulia. Kamu kerja terus kalau mau ya, mungkin akses harta paling gampang ya. Kamu kerja terus ya. Nanti kamu akan jadi orang kaya. Anak kamu akan disebut bernasab kepada orang kaya. Tapi kalau harta itu kayaknya nggak masuk hitungan ya. Kenapa? Karena ya wallahu alam, padahal kan sama pencapaian gitu ya. Yang hitung itu kerajaan biasanya ya, kekuasaan. Ya kalau harta kan karena sistemnya warisan ya, kontrak kan, ini diwariskan walaupun kerajaan juga sama. Tetapi ya itu tadi yang masyhur itu ya nasab raja, nasab ulama atau orang soleh, ya nasab Rasulullah ya. Terus kalau ada yang tanya kenapa keturunan Nabi kok tidak sama dengan Nabi? Ya biasanya orang kaya saja Pak ya. Hartanya itu kalau sudah 7 turunan habis Pak ya. Jadi sekaya-kayanya itu biasanya habis 7 turunan itu ya. Jadi kalau turunan ke-8 itu memang sudah nggak dapat Pak ya. Apalagi kalau sekarang keturunan Nabi sudah yang keberapa Pak ya. Jadi sudah tidak akan bisa lah mendekatkan diri untuk seperti Nabi, itu udah sangat sulit ya. Udah terlalu jauh ya. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kan cuma cucunya Pak. Masih sangat mungkin. Ali Zainal Abidin masih oke lah ya. Tapi kalau yang sekarang udah terlalu jauh ya. Ya ini bukan logika, bukan gurau saja ya, harta saja itu kalau masih anak mungkin masih jaya dia. Bapaknya konglomerat, anaknya yang nggak miskin. Cucunya juga yang nggak miskin biasanya. Tapi kalau sudah 7 turunan habis katanya Pak. Apalagi sudah turun ke 30 ke 40 udah habis kalau diibaratkan harta ya. Jadi gitu ya. Nasab ini menjadi sesuatu yang bukan terkunci. Enggak semua orang bisa menjadi orang mulia lalu nanti keturunannya itu akan jadi orang mulia. Ya, gitu ya. Maka apalagi kalau kiai ya. Kiai atau gus. Makanya saya sepakat siapapun yang alim panggil Nora, panggil kiai, panggil gus lah ya. Enggak ada masalah itu, enggak perlu ditanya bapaknya siapa ya. Ya walaupun enggak alim setidaknya kalau jalurnya di situ apresiasi lah ya. YouTuber yang memang kontennya itu keilmuan, ya kita apresiasi dengan manggil Gus, manggil kalau bahasa Madura Lora itu. Jadi itu bukan masalah nasab, kita tidak bicara masalah nasab, kita hanya memanggil apresiasi saja ya. Ya anggap YouTube ini adalah seperti pesantren kecil gitu kan. Kalau mereka kan ilmiah, kalau saya enggak ya. Jadi mari ya kita memahami ini, polemik nasab ini bukan sesuatu yang apa gitu ya. Ini cuma masalah mungkin ada orang-orang yang kurang memahami nasab itu seperti apa. Ya saya memandangnya seperti itu saja ya. Mungkin ada unsur lain. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.